Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan mengenai Internet of Things, dan pada hari ini kita akan melanjutkan ke bagian pertama dari suatu node sensor yang ada pada sistem Internet of Things. Ya. Node sensor ini adalah satu device yang menjadi suatu front end, ya, suatu front end dari sistem Internet of Things. Ya, kita nanti akan bahas karakteristik dari sensor ini seperti apa saja, ya. Sensor dan aktuator, ya. Sensor dan aktuator seperti apa saja, dan nanti tentu kita bisa menyesuaikan pada project IoT, ya, untuk memilih hardware dan hardware dalam hal ini sensor dan aktuator, ya, yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem, ya. Misalnya ketika mendesain satu sistem IoT untuk smart home, tentu nanti sensor-sensor apa saja yang dibutuhkan. Baik, sebagai pembuka kita review kembali, ya, pengertian atau definisi dari Internet of Things ini, ya. Jadi Internet of Things adalah satu intersection, satu irisan, ya, antara Internet Things, dalam hal ini tentu saja berbagai device yang kita inginkan untuk bisa, ya, terhubung ke internet. Lalu kemudian ada data, ya. Jadi ada transfer data dari node sensor, ya, dari front end ke back end melalui gateway tentu saja, dan melalui jaringan internet yang berjenjang, ya, yang layernya tentu nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, dalam hal ini tentu ada proses, ya. Ada proses di mana data-data tersebut mungkin difilter, mungkin didifusi, ya, disatukan dan sebagainya. Nah, dua hal yang menjadi kebutuhan dari IoT adalah adanya proses sensing. Dalam hal ini tentu membutuhkan sensor-sensor, ya. Kemudian ada addressing, ya. Kalau kita berbicara IoT, addressingnya ya tentu saja hampir sama dengan sistem yang kita pakai selama ini, ya, misalnya pakai IP address, gitu, ya, di mana kita mempunyai misalnya mobile network, ya, mobile network di mana HP, kemudian laptop, ya, masing-masing mempunyai addressnya. Dan karena kita berbicara Internet of Things, di mana sensing adalah hal yang sangat esensial, ya, untuk mengidentifikasikan dan mengumpulkan berbagai parameter-parameter kunci untuk kita analisis, ya, dalam suatu proses data. Dan di sini juga perlu adanya addressing, karena ini penting untuk Untuk identitas, ya, untuk identifikasi secara unik, ya, dari berbagai device yang terhubung ke internet. Nah, seperti kita tahu bahwa IP address-nya atau TCP/IP standarnya sudah IP6, gitu, ya, sehingga memungkinkan untuk jutaan bahkan miliaran device bisa terhubung ke internet dengan alamat yang unik, ya, yang antara satu dengan yang lainnya bisa terhindarkan dari konflik. Ya, kita sudah bahas pekan kemarin mengenai satu struktur, ya, arsitektur dari Internet of Things, ya, yaitu di front end-nya pada things yang kita kita jadikan sebagai front end ini, ya, tentu ada device-nya, ya, ada sensing dan actuating. Sensing adalah untuk mengkoleksi tadi parameter-parameter yang dibutuhkan. Actuating mungkin yang paling sederhana misalnya dalam bentuk LED, dalam bentuk buzzer, ya, suara beep, gitu, ya, atau misalnya hal yang lainnya yang sifatnya mungkin sebagai interface antara user, ya, dengan things tersebut, ya, bisa pakai LCD misalnya, pakai lampu tadi seperti tadi LED, gitu, ya, atau pakai 7 segment, ya, atau bahkan dalam bentuk suara, ya.
beep dari buzzer ataupun dari speaker dan sebagainya. Lalu ada unique address. Ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan fokus di bagian sensing dan actuating. Nah, sebelum itu kita lanjutkan dulu bahwa ya secara hierarki bahwa Internet of Things itu terdiri dari berbagai layer ya. Yang paling depan bagian front end-nya adalah IoT device. Ya, IoT device adalah satu satu sistem embedded, sistem tertanam yang terdiri dari berbagai komponen ya untuk keperluan-keperluan yang membentuk satu mekanisme transfer data ya. Ada prosesor ya untuk mengatur bagaimana sensor bekerja, mengatur bagaimana data difilter ya atau dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, misalnya dari analog ke digital atau dari digital ke analog. Dan kemudian ada storage, ada radio komunikasi misalnya. Ya, dalam konteks ini mungkin bisa menggunakan Bluetooth communication misalnya, atau menggunakan long range radio, ataupun dengan Wi-Fi ya standar yang ada pada sistem mobile network gitu ya. Baik, itu layer terdepannya ya, yaitu IoT device. Nanti kita akan bahas tentu saja layer-layer yang lain di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tetapi konteks sekarang adalah kita mengenalkan dulu apa itu IoT device dan bagaimana untuk mengembangkannya atau mendevelopnya. Nah, tentu nanti kita akan fokus misalnya membuat program-program sederhana menggunakan Arduino atau ESP32 ya dengan membaca sensor-sensor, mengirimkan datanya misalnya melalui serial ya dan yang lainnya. Baik, selanjutnya ini ada yang hilang kayaknya satu gambar nih ya. Oke, sebentar saya edit dulu ya. Ya, mohon maaf ada satu gambar atau satu slide yang belum tersimpan tadi habis diedit, dan ini justru bagian yang sangat penting dari satu desain dari sensor node ya, atau dalam ini IoT device ya, IoT things device ya. Nah, kita lihat di sini blok diagram dari satu sistem sensor node atau IoT device ya. Tentu terdiri dari prosesor, ya, kemudian ada storage unit baik untuk menyimpan program ataupun untuk menyimpan data, ya. Lalu kemudian ada main memory, ya. Main memory di sini mungkin bisa ditafsir seperti ini. Storage unit ini adalah memori yang dia mungkin sifatnya eksternal ataupun internal, tetapi dikhususkan untuk menyimpan data-data. Ya, sedangkan main memory ya ini tentu terdiri dari RAM ya. Sebagaimana kita tahu sistem komputer tentu membutuhkan RAM dan ROM. Ya, dan ROM-nya ini adalah bisa jadi berisi sistem operasinya. Ya, ketika kita misalnya bekerja dengan mikrokontrol, maka itu ada semacam basic input output-nya. Basic input output system atau tiny OS-nya yang mengatur bagaimana misalnya si hardware bisa diprogram ulang atau bisa dihapus programnya dan sebagainya. Ya, kemudian juga kita memungkinkan untuk menyimpan program yang kita buat. Nah, tentu karakteristik dari prosesor yang dipakai tergantung dari kebutuhan kita. Ya, karena di saat ini yang beredar di pasaran tentu banyak sekali varian-varian mikrokontrol ya yang dapat kita gunakan sebagai otaknya sistem IoT atau front end yang kita akan kembangkan.
Yang paling murah misalnya pakai Arduino ya, berbasis ATmega, atau misalnya pakai ESP8266, pakai ESP32, atau pakai Texas Instrument MSP40, atau misalnya pakai NRF ya dari Nordic Instrument kalau tidak salah. Nah, dia fokus di Bluetooth misalnya ya, yang kita bisa lihat mungkin di apa ya, disebut ada iBeacon ya, beacon ya, yang dia komunikasinya dengan Bluetooth, dan biasanya ini sudah dipasang di supermarket canggih gitu ya, yang smart ya, sehingga bisa melakukan tracking pengunjung ya. Misalnya suatu area supermarket, taruhlah misalnya kalau Bapak Ibu ke Borma misalnya, kalau sudah kenal Borma atau yang lainnya lah, Yoga gitu ya, itu kan kadang-kadang pola pergerakan konsumen itu ya diukur dari berapa banyak item yang sering habis gitu ya. Misalnya saat ini yang paling sering habis pasti minyak kan, dan gula juga kalau tidak salah ya. Nah kemudian pergerakannya itu kan harusnya bisa dideteksi. Nah, sehingga bisa juga nantinya misalnya menyimpan barang-barang yang sejenis atau yang berhubungan, misalnya di rak Indomie ya, jangan merek, di rak mie instan misalnya ya. Nah itu kadang-kadang kan suka disimpan juga barang yang lain, ada kecapnya misalnya ya, ada sausnya dan sebagainya. Nah pergerakan itu sebenarnya bisa dipetakan menggunakan iBeacon ya, iBeacon atau semacam dongle gitu ya, itu sebenarnya terdiri dari ini prosesor ya, dari satu sistem Internet of Things. Cuma dia memang sifatnya portable, biasanya pakai baterai disebut baterai kancing atau yang suka dipakai untuk kalkulator ataupun untuk jam ya, dan itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Nah dasar dari itu sebenarnya ada yang dinamakan sebagai wireless sensor network. Kita sebenarnya agak loncat ya ke IoT karena pada dasarnya harusnya diawali dengan WSN, tapi oke lah, tidak apa-apa karena WSN memang agak sedikit banyak masalah pembahasannya ya, dari mulai radionya, dari mulai security-nya, kemudian algoritma placing-nya atau algoritma distribusinya dan sebagainya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi prosesor banyak pilihan, dari yang paling murah, paling sederhana, paling kecil footprint-nya, paling kecil footprint, artinya RAM-nya kecil, ROM-nya kecil, kemampuan processing-nya juga kecil gitu ya. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya personal ya, untuk di rumah ataupun untuk di tempat-tempat yang tidak memerlukan data latensi tidak memerlukan satu fokus ke data latensi, it's okay ya. Tapi jangan harap bahwa apa yang ada di pasaran seperti di Tokopedia sekarang itu bisa digunakan untuk multipurpose ya, karena beda karakternya ya. Saya punya pengalaman dulu waktu habis selesai kuliah, diminta membuat project untuk alarm mobil. Inginnya sih menggantikan alarm Clifford yang waktu itu mahal ya. Zaman waktu itu kan masih masih langka itu ya, sehingga Clifford satu alarm Clifford itu sampai 4 juta untuk satu mobil, padahal mobilnya sendiri mungkin hanya 40-50 juta waktu itu. Dan saya diminta untuk mendesain satu sistem alarm yang dia fiturnya lebih canggih dari Clifford. Tapi sayangnya memang sulit aksesnya untuk mendapatkan komponen-komponen skala industri, apalagi untuk otomotif. Sehingga saya berbagai cara berbulan-bulan melakukan development untuk menghasilkan alarm yang layak, yang tahan banting gitu ya, ternyata gagal. Karena karakteristik CPU yang dipakai atau mikrokontroler yang dipakai memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dimana kan kalau di otomotif pasti ada
satu kondisi di mana misalnya ketika ignition, ketika starter itu ada lonjakan arus yang sangat besar, yang itu dengan berbagai cara difilter, menggunakan rangkaian filter, menggunakan software filtering dan sebagainya juga tetap gagal. Karena apa? Karena ternyata prosesor yang digunakan memang tidak bisa ya menghandle urusan seperti itu. Jadi memang harus pakai mikrokontrol yang khusus untuk otomotif. Jadi silakan nanti banyak pilihan ya, sebagai gambaran yang murah ya kita bisa pakai ESP8266, pakai Arduino Nano atau Micro gitu ya, atau Arduino pun hanya 50-60 ribu. Ya, tapi tentu kualitasnya tadi itu kualitas yang untuk hobi, bukan untuk urusan serius. Apalagi misalnya klasifikasi yang lain, bukan hanya untuk otomotif, misalnya untuk apa? Untuk industri yang itu sangat tadi otomotif pun sangat perlu presisi. Ya begitu juga di industri. Apalagi untuk militer yang kalau kesalahan sedikit ini fatal. Kalau mobil misalnya tadi ya, kesalahan sistem bisa jadi ada korban kecelakaan ya, minimal supirnya lah, atau satu mobil ya, terbatas. Kalau di industri pun masih terbatas. Tapi kalau militer misalnya, membuat sistem kontrol nuklir misalnya untuk rudal nuklir, tapi ada kesalahan prosesor, bukannya atau misalnya tiba-tiba saja si nuklir itu diluncurkan misalnya, rudal nuklir itu diluncurkan. Ini kan fatal sekali. Makanya setiap bidang dalam hal ini setiap hal yang terkait dengan sistem kontrol, maka dengan drone bakyatar atau apa namanya. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu ketahui itu awal-awal pengembangan itu kerjasama dengan Indonesia di berbagai hal. Pengembangan tank, pengembangan drone, pengembangan pesawat tempur. Awal-awal sudah sejak 90-an lah sudah kerjasama dengan BPPT, dengan PTDI, dengan LAPAN. Anehnya Turki maju sedemikian pesat menghasilkan berbagai peralatan militer yang sangat canggih dan menjadi tatanan baru lah ya, selain Amerika dan Soviet. Tapi Indonesia ya gini-gini aja. Bahkan masalahnya tidak maju-maju, bukan menyelesaikan masalah teknologi, tapi menyelesaikan masalah distribusi minyak saja belum selesai-selesai gitu ya. Ada anekdot katanya presiden kita nelpon Putin, Anda bisa hentikan perang, Anda tidak bisa kontrol saya, Anda ngurus minyak aja belum selesai, ngurus impor saja belum selesai. Gitu joknya lah ya, sedikit politik lah supaya agak tidak monoton ya. Oke, kembali ke sini, ke blok diagram ini ya, bahwa ini adalah komponen yang sangat vital, sentral dari semua fungsi-fungsi sensor node ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin lebih paham lagi ya, ini kalau di Internet of Things kita berbicara bahwa things ini kan ada di wilayah di mana supply dari power atau tenaga atau catu daya itu tidak ada masalah. Jadi seperti di rumah kan pasti listrik ada, di gedung-gedung listrik ada, atau di kota listrik ada. Tapi kalau berbicara wireless sensor network yang dimana itu misalnya dideploy, didistribusi di hutan-hutan, di daerah yang rural, ya di mana jauh dari jangkauan listrik, ini ditenagai oleh baterai-baterai kecil tadi, ya, oleh baterai kecil tadi yang dia harus bisa lifetime-nya sampai 2 tahun. Makanya nanti harus bisa mengatur bagaimana cara berkomunikasi, ya, radionya tentu radio yang low power, dan sebisa mungkin kalau tidak dibutuhkan radionya matikan. Begitu dibutuhkan transit baru hidup atau baru nyala gitu ya. Kemudian mati lagi. Begitu juga prosesornya. Ketika dalam keadaan tidak butuh ngirim data, dia sleep, tidur.
Jadi tidur gitu ya, hibernate lah. Ya, tapi sensor-sensor tetap aktif karena ketika dia mendeteksi satu objek pergerakan misalnya, maka dia harus bisa wake up, bisa bangun, ya sebagai backup dia simpan datanya di storage unit sehingga tidak perlu lagi berhubungan dengan sensor yang itu pun nantinya ada pengeluaran daya. Nah, kemudian dia kirim, setelah kirim udah tidur lagi. Ya, dan gitu terus. Itu di wireless sensor network di mana sumber catu daya aja terbatas. Ya, atau di daerah-daerah yang memang sulit terjangkau oleh catu daya, oleh aliran listrik, bahkan sulit maintenance. Ya, sulit tidak mungkin orang untuk melakukan maintenance penggantian baterai gitu ya. Jadi begitu node tersebut mati, habis baterai ya udah anggap sebagai barang yang hilang. Tapi harus 2 tahun karena kalau 1 bulan sudah seperti itu ya berarti boros gitu ya. Tapi dengan 2 tahun misalnya ekonomis, ya anggap hilang. Tentu dengan ini maka harus memilih prosesor yang murah ya, yang low power, low cost gitu ya. Selain murah tadi powernya juga rendah konsumsi dayanya. Nah, terkait itu maka kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sensor ya. Nah, nanti kemudian kita bahas tentang kalau memori mungkin fungsinya sudah paham ya Bapak Ibu lah terkait dengan sistem penyimpanan. Paling yang kita fokus akan bahas adalah sensor hari ini, kemudian di prosesor. Komunikasi saya pikir ini berbeda dengan WSN yang banyak sekali variabel-variabelnya ya, ada long range misalnya, ada kemudian Bluetooth ya, ada sebagainya. Kalau di IoT ya paling umum biasanya pakai WiFi ya. Ini sudah umum lah ya, ESP32 misalnya dilengkapi WiFi, dilengkapi dengan Bluetooth ya. Nah, kita akan bahas nanti di programmingnya ya. Baik ya, kita akan lanjutkan materi tentang sensor ini. Oke, ini salah menempatkan. Oke, ya. Sensor device, dan ini biasanya adalah dalam bentuk elektronik gitu ya, artinya rangkaian elektronik. Ini fungsinya kan mendeteksi berbagai objek atau berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan di sekitar kita. Ya, untuk mendeteksi perubahan temperatur misalnya, mendeteksi perubahan kecepatan angin, kelembaban, atau misalnya pergerakan itu bisa pergerakan benda kecil misalnya kucing atau apa ya, pergerakan manusia, ya, lalu kemudian aliran air, aliran zat cair, lalu kemudian medan magnetisme ya. Kalau motion tadi pergerakan ya, yang paling sederhana bisa pakai infrared misalnya, atau yang sekarang lebih populer, lebih canggih ya pakai ya untuk ini misalnya untuk Tesla yang autopilot misalnya, atau Google Mobile itu sudah menggunakan sistem radar gitu ya. Nah, ini tentu lebih advance lagi teknologinya. Atau misalnya untuk parameter biokimia. Nah, misalnya ada sensor-sensor untuk berdeteksi berbagai gas ya. CO2, oksigen, sianida atau karbon dioksida dan sebagainya. Ya. Nah, inilah tentu kemampuan dari sensor-sensor tadi ya untuk mendeteksi berbagai parameter yang dibutuhkan ya di sistem yang akan kita kembangkan ya, terutama parameter yang ada di lingkungan yang terdekat. Nah, tentu nanti dipilih misalnya mau membuat sistem apa, deteksi gas kah ya, deteksi gas berbahaya, atau misalnya minatnya ke sistem agriculture misalnya, tentu pakai sensor kelembaban tanah, pH tanah, kemudian kadar nutrisi ya, yang nantinya bisa dijadikan parameter untuk misalnya meng-on-kan pompa nutrisi atau meng-on-kan misalnya spray untuk pengabutan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari suatu sensor node
Ya, dia terdiri dari microcontrol, ya, sensing element, di mana sensing element ini secara fisik dia mendeteksi environment, mendeteksi lingkungan. Umumnya sensor ini adalah mengubah ya apa ya gerakan misalnya ya, atau yang sifatnya fisik menjadi dalam bentuk sinyal analog, ya. Nah, tentu ketika yang dihasilkan adalah sinyal analog, maka kita butuh konversi ke digital. Tetapi memang saat ini banyak juga sensor-sensor yang justru dia sudah IP enable. Jadi misalnya gini, kita butuh motion detector. Kalau dulu untuk membuat motion detector ya merangkai atau merakit dari infrared ya, fotodioda dan LED infra, yang dimana kalau dia mendeteksi pergerakan dia menghasilkan sinyal analog yang perlu dikonversi menjadi sinyal digital. Nah, sekarang justru sudah banyak sensor yang digital dan sudah IP enable. Jadi plug and play lah. Nah, jadi nantinya si node-nya ini terpisah dari sensor-sensor. Nah, ini sudah sangat umum sekali, makanya prediksi bahwa dalam waktu 2 atau 5 tahun ke depan miliaran things ini terkoneksi ke internet. Ya. Baik. Jadi microcontrol nanti akan mengatur semua proses pengambilan data melalui sensor ini, lalu kemudian dia ditransmit, ya, ditransmisikan, ya, menuju ke IoT gateway, ya, dalam bentuk tentu saja sinyal radio. Apakah misalnya menggunakan teknologi radio long range, ataukah menggunakan teknologi Bluetooth, ataukah dengan Wi-Fi. Baik, kita lihat ya berbagai tipe sensor. Ya, ada sifatnya sensor yang aktif. Artinya sensor ini ya dia mengirimkan sinyal ke environment, ke lingkungan, ya, sehingga nanti dia menjelajah lah. Misalnya untuk pendeteksian objek, kita bisa pakai ultrasonik misalnya, mengirimkan sinyal ultrasonik, lalu kemudian ada pantulan. Nah, durasi antara mengirimkan sinyal dan menerima sinyal itu dihitung, sehingga bisa ditemukan jarak dari sensor terhadap objek yang terdeteksi. Dalam hal ini ada radar, ada radar ya, ada sonar. Jadi dia memancarkan sinyal-sinyal. Atau misalnya tadi yang infrared juga memancarkan sinyal, ya. Dan kemudian ada deteksi, ya, tapi biasanya ini harus berpasangan, ya, harus berpasangan untuk pendeteksinya. Nah, itu contohnya ya. Jadi yang aktif dia mengirimkan sinyal ke lingkungan sehingga ada interaksi, ya, dan feedbacknya ini, pantulannya inilah yang akan digunakan sebagai parameter input. Lalu sensor yang sifatnya pasif, di mana sinyal tersebut sudah available, ya, sudah ada di lingkungan tempat dia. Ya, contoh dalam hal ini yaitu video kamera, ya, di mana dia mendeteksi ya pergerakan ya dari perubahan cahaya dan gambarnya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, contoh-contoh dari berbagai sensor yang ada. Misalnya apa? Temperatur sensor. Ini untuk mengukur suhu ya. Ada termokopel. Ya, termokopel itu kan berarti 2 keping ya. 2 keping di mana itu akan menentukan ya perubahan dari potensi panasnya. Ya, sehingga bisa mengukur panas yang ada. Kemudian ada yang disebut dengan resistan temperatur detektor atau RTD. Ya. Si resistan ini atau resistor lah ya. Resistor ini berubah sesuai dengan perubahan panas yang terdeteksi. Jadi tergantung settingnya nanti. Kalau misalnya di setting
kalau panasnya tinggi maka resistansinya berkurang atau menambah misalnya. Ya, tergantung dari tipenya. Nah, yang ketiga ada termistor, ya ini jenis yang lain untuk pengukuran suhu. Lalu ada semikonduktor, ya atau semikonduktor sensor. Lalu ada pressure sensor, ya ini biasanya digunakan mungkin yang sedang diet pasti paham ya. Menggunakan timbangan badan misalnya, tapi yang digital. Ya, di situ ada pressure-nya, ada sensor pressure-nya. Ya, nanti perubahan ya satu keping yang tertekan dia akan membuat perubahan resistansi, dan ini nantinya bisa dikonversi ke analog ya, sehingga bisa dikalibrasi ya, dengan tekanan sekian berapa kilo sebenarnya. Kemudian ada flow sensor ya, ini biasanya digunakan misalnya untuk sistem pengukuran aliran zat cair ya, contoh ya misalnya membuat meteran digital untuk PDAM, atau misalnya membuat sistem vending mesin ya, mengaduk air untuk minuman ya, untuk sistem water bottling gitu ya, pengemasan air mineral ataupun air-air yang lain ya. Dan sistem ini sebenarnya kalau di negara-negara maju sudah sangat sudah duluan lah ya. Saya ingat betul kalau di kita kan baru-baru saja ya ada vending machine ya, misalnya di bandara atau di kampus juga beberapa 2 tahun yang lalu mulai ada ya. Kalau di Jepang misalnya ini jangankan minuman botol, minuman kaleng atau roti, nasi goreng pun pakai vending machine. Jadi entah bagaimana sistemnya. Jadi ketika kita misalnya mau beli nasi goreng, kemudian mau pakai topping apa, itu secara instan nasinya panas, toppingnya pun panas, dan keluarnya dalam bentuk bukan kemasan, tetapi dalam bentuk nasi goreng di piring. Jadi tetapi sayangnya belum pernah mencoba karena ya tidak layak untuk dimakan. Ya. Oke, yang lain ada misalnya imaging sensor ya. Ini tentu banyak aplikasinya. Contoh yang mungkin penggemar sepak bola kita kenal ada istilah VAR ya. Nah, ini menggunakan sistem sensor image yang mendeteksi pergerakan. Ya. Lalu ada noise sensor misalnya ya untuk polutan ya, polusi suara dan sebagainya. Lalu ada level sensor untuk mendeteksi ketinggian suatu permukaan air misalnya, atau permukaan suatu benda ya. Contoh di tukang-tukang itu kan kita bisa menentukan jarak, menentukan ketinggian menggunakan sensor inframerah. Ya, dalam hal level sensor kita bisa menggunakan ultrasonik misalnya. Ultrasonik tadi prinsipnya kan memancarkan sinyal ya, memancarkan sinyal lalu kemudian dia membentur benda lalu balik lagi. Dan nanti time travelnya, waktu atau durasi sinyal dikirimkan sampai sinyal kembali diterima itu berapa menit atau berapa detik ya, sehingga menghasilkan jarak ya. Dalam hal ini kalau tadi level sensor berarti kan misalnya permukaan air, kemudian kita pasang level sensornya di atas, pantulkan, kemudian menghasilkan ketinggian ya. Nah, tadi ada air polutan sensor ya, contohnya berbagai macam, ada MQ6, MQ2 untuk oksigen, untuk karbon dioksida, untuk gas metan. Ya, misalnya Bapak Ibu tertarik membuat sistem pengontrol sampah misalnya ya, pada sistem biomasa atau pembangkit listrik tenaga mohon maaf, tenaga cubluk misalnya ya. Itu kan bisa dideteksi ya gas apa yang ada ya, yang bisa dibakar gasnya apa, yang beracun gasnya apa, nanti difilter ya, dipisahkan. Kemudian ada proximity dan displacement sensor ya. Ini biasanya dipakai di industri untuk mendeteksi suatu objek ya pada sistem conveyor misalnya. Ya, teknologi yang digunakan mohon maaf ini numpang nih, harusnya ke sebelah kiri ya. Teknologi yang digunakan untuk sensor-sensor ini bisa induktif, kapasitif ya, atau fotoelektrik ataupun ultrasonik ya, dengan kemampuan masing-masing tentu saja sesuai karakteristiknya. Nah, contoh misalnya induktif ya,
untuk menggunakan metal, ya, iron, aluminium, copper, dan biasanya ini untuk yang sifatnya close range, jarak dekat. Lalu ada yang non ferrous material, ya, yang terdiri dari kayu, ya, plastik, dan ini juga jaraknya dekat. Lalu ada long range, ya, ini fotoelektrik. Ya, kemudian ada ultrasonic, long range, di mana ini dapat menentukan juga warnanya, ya, dan sebagainya. Oke, jadi sensor-sensor banyak sekali. Ada inframerah, sensor inframerah, ada sensor kelembaban, ada sensor kecepatan, ada sensor putaran misalnya, ya, menggunakan sistem rotari, ya, pada sistem robotik misalnya, dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Silakan. Ya, baik, kita lanjutkan. Karakteristik sensor ini juga ditentukan oleh berbagai parameter yang bisa dihandle oleh sensor tersebut. Ya, misalnya dalam hal data filtering. Contoh misalnya, tadi ada sensor-sensor untuk gas, ya. Masing-masing gas itu punya karakteristik sendiri. Jadi automatically si sensor tersebut melakukan filter terhadap data-data yang ada, atau parameter-parameter yang ada. Contoh misalnya ada di elektro ada Profesor Budi misalnya. Beliau concern dalam hal nanomaterial, ya, mengembangkan berbagai sensor menggunakan optik. Jadi pabrikasi atau desain sensor misalnya untuk mendeteksi larutan suatu cairan. Misalnya pada sistem penyepuhan gitu, ya. Bagaimana karakteristik airnya, bagaimana karakteristik zat aditif yang ditambahkan ketika melakukan penyepuhan dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, haruslah dia mempunyai minimum power consumption, apalagi tadi berbicara, ya, untuk wireless sensor network yang limitasinya bukan hanya di sistem yang tidak terjangkau, tetapi juga banyak limitasi. CPU-nya kecil, ya, rendah kecepatannya, storage-nya juga sedikit, ya, power-nya terbatas, ya, dan harus low cost, ya, dan ini harus memenuhi kaidah-kaidah. Lalu compact, ya, compact kecil, ya, apalagi zaman sekarang, ya, sensor itu sangat kecil sekali, tetapi sudah IP enable, kita sudah bisa menggunakan itu dan menghubungkannya ke internet. Ya, Bapak Ibu mungkin sering lihat, ya, penjelasan mengenai kamera candid, ya. Kalau candidnya di jalan sih oke, orang dengan baju sopan dan sebagainya. Nah, candidnya di kamar hotel misalnya, dan itu terjadi. Ya, ukuran kameranya sangat kecil, mungkin sebesar kacang kedelai, tetapi dia sudah IP enable. Ya, bayangkan teknologi apa yang bisa membuat itu, ya. Tentu teknologi microchip, ya, transistor. Semakin ukurannya semakin kecil. Dulu kita kenal istilah microprosesor, sekarang sudah nano. Karena apa? Teknologinya sudah menggunakan teknologi nano untuk pembuatan prosesornya. Bapak Ibu mungkin pernah, ya, mendengar ada yang sakit gagal ginjal misalnya, atau gangguan mah, itu kan menggunakan berbagai alat-alat yang advance, ya. Misalnya untuk ginjal, ya. Untuk ginjal kan salurannya kecil sekali. Itu pakai kamera yang bisa masuk ke ginjal itu untuk operasi pengambilan berbagai gangguan. Kalau untuk mah mungkin saya lupa namanya. Endoskopi, ya.
Itu waktu di Jepang saya pernah, mungkin karena stres, beasiswa mau habis, kuliah belum beres, itu merasakan satu gangguan pada jantung. Ya, saya coba ke rumah sakit, ya general check up dan bayarnya murah dan tidak antri kalau di Jepang. Sudahlah bayar murah, tidak antri karena tidak banyak pasien. Padahal itu pakai BPJS, maksudnya pakai asuransi gitu ya. Dan ternyata apa? Semua general check up di EEG, ya di EKG, yang terakhir ini takutnya ada gangguan mah katanya. Saya di endoskopi, ya, dimasukin kamera gitu ya untuk diselidiki. Ya lumayan juga ada penolakan juga dari lambung ini. Ya bayangkan ya, misalnya yang sakit COVID ya, bukan kerongkongan saluran ke lambungnya yang disodok pakai kamera, pakai alat, tetapi ke paru-parunya. Ini memang intubasi itu 50-50 ya, antara berhasil dan tidaknya. Nah, kembali bahwa sensor-sensor ini sangat advance, sangat compact, kecil. Ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada, kalau tadi kan endoskopi kan masih pakai itu ya, pakai alat, pakai pipa gitu ya, terbatas ke lambung. Lalu ada yang dari bawah, saya lupa namanya apa ya, kebalikan dari endoskopi, dari anus masuk ke usus gitu ya. Nah, ada juga yang dia sebesar kacang kedelai, ada baterainya. Ya, anehnya ada baterai. Sebesar kacang kedelai disuruh diminum. Atau mungkin kapsul lah ya, sebesar kapsul, disuruh diminum oleh pasien. Lalu kemudian perjalanan dari mulut sampai dia keluar lagi melalui feses, dia memancarkan sinyal yang dapat direkam di luar. Jadi dia punya kamera, kemudian mendeteksi atau merekam berbagai hal, bukan merekam ya, live stream lah, ya, mendeteksi berbagai hal lalu kemudian direkam di komputernya. Ini bayangkan, ini tentu sensor-sensor yang sangat advance ya, dan ini yang nantinya kita akan dapatkan pada sistem IoT. Ya, di mana semakin compact, semakin murah. Ya, dan semuanya bisa diakses melalui internet. Atau misalnya contoh yang paling sederhana ini aja. Ya tadi kamera-kamera kecil yang bisa kita ditempatkan dimanapun yang sangat compact sekali. Oke, semakin smart dalam hal deteksi. Jadi semakin akurat. Karena tadi kemampuan processing semakin meningkat tapi dengan ukuran yang kecil. Ya, semakin sensitif tentu saja. Ya, range-nya semakin dinamis, misalnya pengukurannya rentangnya, contoh rentang suhu misalnya. Ya, selama ini yang saya ketahui sensor suhu yang analog yang sering digunakan, misalnya pakai thermocouple atau pakai IC khusus untuk sensor suhu, itu rentangnya kadang-kadang sedikit ya. Masih berada di wilayah suhu normal manusia lah. Ya. Nah, bayangkan misalnya kalau ingin mengukur suhu yang ekstrim, apalagi di lingkungan yang misalnya sangat dingin sekali, bisa sampai minus 50 derajat, sampai di atas 0 derajat ya, atau sampai suhu ruang gitu ya 30-an derajat. Bahkan bisa mengukur ya suhu yang ekstrim di atas itu. Contoh misalnya pada industri peleburan, industri baja misalnya, itu kan harus bisa mendeteksi ya setiap bahan yang akan dileburkan mempunyai karakteristik dan suhu yang berbeda-beda, dan itu harus bisa diukur. Nah, dengan teknologi yang semakin maju, sensor pun bisa semakin dinamis ya rentang pengukurannya. Ya, tadi ya sensitif ya dan akurat. Ya, jadi sudah otomatis terkalibrasi gitu ya. Nah, tidak seperti yang konvensional. Ya, ini juga sering jadi pertanyaan di sidang-sidang gitu ya. Anda sudah kalibrasi belum? Karena rate-nya atau error rate-nya ini tinggi sensor itu. Ya, itu zaman dulu. Mungkin zaman sekarang sudah sangat maju ya, sehingga sensor-sensor ini sangat berkualitas dan akurat.
Lalu karakteristik sensor yang lain, dia harus mempunyai histeresis yang kecil, ya. Kemudian noise-nya juga terbatas. Noise itu ya apa ya, gangguan-gangguan. Kalau misalnya tadi mengukur mengukur suhu gitu ya. Nah, ini ada noise apa gitu ya. Lalu bandwidth-nya semakin lebar, artinya semakin banyak data yang bisa ditransmit gitu ya. Kemudian resolusi semakin tinggi ya. Contoh misalnya resolusi pada kamera ya yang menghasilkan citra yang semakin berkualitas, atau misalnya resolusi pada sistem analog to digital ya, di mana samplingnya semakin padat sehingga kualitasnya pun semakin tinggi ya. Kemudian minimum interruption misalnya tadi pada kondisi-kondisi ekstrim, kalau suhunya ekstrim misalnya sensornya berhenti bekerja, ya sudah ya, teknologi untuk kebutuhan di situasi seperti itu tidak bisa digunakan lagi. Ya, reliable, dan yang penting adalah easy of use. Jadi siapapun bisa menggunakan itu, bisa memprogram itu sehingga bisa menghasilkan berbagai device yang orang pun bisa fabrikasi dengan mudah. Kemudian aktuator ya. Oke, aktuator ini sangat banyak tentu saja, tapi dalam sistem IoT mungkin tidak semuanya dipakai ya. Ya, karena maksudnya gini, IoT sederhana, kalau sudah industrial IoT tentu ini sangat sensor-sensornya digunakan semua ya. Misalnya electrical actuator, contoh ya motor gitu ya. Atau misalnya solenoid valve ya, keran-keran listrik gitu ya, keran-keran elektronik yang dia akan meng-on off-kan ya, misalnya dihubungkan ke mana, ke hidrolik, ke pneumatik atau yang lainnya. Lalu kemudian ada mechanical linear actuator ya, contohnya misalnya dia berbentuk gear ya, yang itu dikontrol sehingga menghasilkan satu gerakan ya, satu acting yang dibutuhkan. Kemudian tadi ada hidrolik ya, hidrolik tentu berbahan cairan pelumas, biasanya oli gitu ya, dan atau biasanya ya hidrolik itu kan hidro dari air, tapi biasanya pakai pelumas khusus gitu ya. Pneumatik berbasis angin dan manual aktuator. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan controlling terhadap sensor dan aktuator ini? Maka kita nanti berbicara tentang processingnya, ya, berbicara tentang pemrograman otaknya, ya, mikroprosesornya atau mikrokontrolnya. Ya, nah kontrol terhadap data-data IoT ini ada yang sifatnya lokal, ya. Nah ini memerlukan satu kecerdasan dari controller. Misalnya termostat yang digunakan untuk rumah-rumah ya, misalnya untuk mengontrol furnace ya, pembakaran, atau misalnya mengontrol sistem AC, air conditioning ya, dan sebagainya. Lalu ada yang sifatnya global control. Nah ini pengontrolannya sudah bukan lagi di lokal, bukan lagi di IoT front end-nya atau di IoT node-nya, tetapi pengontrolan yang sudah bergeser di wilayah yang sifatnya back end, ya, di server, di cloud, atau misalnya di fog-nya. Dan ini haruslah ya bisa menghasilkan satu reliabilitas pengontrolan, ya, dan tentu ini juga nanti ada processing data, ada difusi data, dan ada juga filtering data. Ya, berbeda dengan local control yang dia mengontrol input dan outputnya langsung di IoT device-nya, tetapi dengan global control maka pengontrolan bisa dilakukan di wilayah yang lebih di layer lebih atasnya. Misalnya pakai HP, pakai laptop, berbasis web, berbasis mobile. Nah, tentu ini pengontrolnya di wilayah back end ya, di cloud-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau local control ya biasanya ini sih
IoT device yang memang dia tidak dikatakan sebagai dia lokal. Jadi begitu ada input dari sensor, dia langsung melakukan reaksi. Ya, karena memang kebutuhannya hanya itu. Tapi ada kalanya data-data tersebut tidak bisa direspon langsung oleh si kontrol lokal tersebut, tetapi dia harus diolah dulu. Misalnya tadi digabungkan ataukah diseleksi datanya sehingga keputusannya itu bukan di lokal, tetapi di daerah globalnya, ya, di server atau di cloud. Baik, itu mungkin untuk materi tentang sensor. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa hal ya, terkait tugas Bapak Ibu dalam hal ini menyiapkan proyek IoT-nya, ya. Ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan perkuliahan ini menggunakan pendekatan research base ya, di mana apapun yang nantinya akan didesain di development itu haruslah berdasarkan referensi, berdasarkan kajian ilmiah, kajian akademik. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menyiapkan proyek apa yang akan dihasilkan, lalu melakukan tahapan-tahapan penelitian. Ya, yang pertama adalah kita akan bahas satu materi tentang penelitian atau research base ini, yaitu tentang bagaimana literatur searching. Ya. Sebentar. Sebentar, ini foldernya berubah jadi lupa nyimpannya di mana. Oke, mungkin kita akan dari sini saja startnya. Ya. Sebenarnya ini agak loncat ya. Jadi harusnya ada materi dulu tentang literatur searching, tetapi nanti akan saya tunjukkan saja bagaimana cara mencari sumber ilmiah sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi primer, ya, bukan berdasarkan A, B, C, ya. Karena yang sering kita lihat ya, terutama di skripsi S1 ini, berdasarkan pemaparan A, deskripsinya B, dan B itu mengutip dari C dan seterusnya. Ya, sudahlah matannya berubah, sanadnya pun tidak sahih biasanya. Ujung-ujungnya yang dikutip apa, yang dibicarakan apa, referensinya tidak ada. Nah, dalam hal mendesain satu penelitian tentang IoT, tentu kita harus melakukan review terhadap literatur. Nah, oke. Tahapan literatur review ini ya nanti kita lihat banyak sekali ya. Nah, sebelum ke materi literatur review ini, Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan ya bagaimana kita mencari ya data-data yang terkait dengan kebutuhan kita melakukan review tersebut. Kalau IoT ini tentu kita harus merujuk ke organisasi yang memang spesifik di bidang itu. Ya, ada yang namanya IEEE kan, ya. Bapak Ibu mungkin insya Allah sudah paham tentang IEEE dan kita bisa mencari repositori, referensi-referensi ya yang referensi-referensi yang bersumber dari organisasi yang memang concern ya di bidang tersebut ya. Nah, kita di sini akan lihat ya IEEE Explore ya.
Ini kita bisa cari misalnya kajian tentang agriculture, ya. Silakan nanti Bapak Ibu tentukan proyek yang akan digarap atau yang dibuat itu mau di bidang apa. Apakah misalnya agriculture, misalnya hidroponika, aquaponika, ataukah misalnya sistem vertigasi, ya, drip system, ya. Jadi penyiraman tanaman menggunakan sensor kelembaban, lalu berapa tetes sehari, ya, dibutuhkan, lalu misalnya dalam bentuk spray kah, dalam bentuk tetes kah, dan seterusnya, ya. Oke, jadi kita lihat di sini. Nah, contoh misalnya, ini sebagai contoh ya, jika Bapak Ibu berminat membuat sistem IoT dalam bidang pertanian. Ya. Yang paling sederhana, yang paling mudah adalah kita mencari dulu yang namanya, misalnya apa ya, systematic literature review, ya, literature review IoT in agriculture misalnya. Nah, nanti akan diberikan biasanya ada yang salahnya sepertinya. Oh, agriculture, ini salah agriculture. Tidak akan ini terus spesifik satu frase gitu. Sebentar, kita coba lagi. Systematic literature review of IoT ya. Coba kita lihat. Nah, dia akan menghasilkan. Nah, ini ya. Kalau ini yang muncul, ini kita lihat juga tahunnya, ini tahun 2020. Kemudian ini ICT ini dari Indonesia kalau tidak salah. Ini conference. Nah, kita filter dulu. Ya, jurnal, ternyata hanya ada satu jurnal. Ya. Memang mungkin agak agak jarang ya, kompetitif sekali memang untuk IEEE ini. Nah, ini pun bukan culture nih ya. Ini tentang smart city. Oke, kita akan coba di Science Direct misalnya. Oke, Science Direct, nah, kita copy saja tadi keywordnya. Oke ya, ini review artikel. Oke, kita ini research artikel. Ada research artikel, ada review artikel. Jadi si ininya dihilangkan, si conference-nya dihilangkan. Kemudian kita batasi karena teknologi itu tidak boleh jauh ya, tidak boleh lebih. Nah, maka kita batasi hanya tahun 2020, 2021, oke 2019 lah. Ya, ini semakin filter lagi dan kita mendapatkan artikel-artikel dari jurnal yang berbobot. Tapi ini belum tentu berbobot ya. Kita harus cek misalnya nih. Jurnal manajemen jurnal environmental management. Nah, kita harus cari dulu di Simago-nya. Ya, di Simago apakah jurnal ini bagus rank-nya? Ya, Journal of Environmental Management. Ya, kita lihat dia apakah Q1 atau Q2. Jadi tidak usah ke halaman jurnalnya ya, ke website-nya. Oke. Dia ada di mana ini? Tahun 2020.
mungkin berubah ini karena ini nih Q1 ya dengan SJR 1,44 dan ini lumayan tinggi sebenarnya ya di Q1. Oke, berarti ini lumayan bagus lah ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada open access. Open access ini biasanya terkesan bahwa artikel yang dipublish biasanya bayar kan? Bayar, dan banyak kesan bahwa open access ini tidak berkualitas. Tapi tidak juga ya, karena yang bayar pun banyak yang berkualitas. Contohnya adalah misalnya PLOS ONE. Ya, ini open access ini ya, penerbit jurnal ya open access. Tetapi dia betul-betul memang berkualitas. Ya, nanti bisa dibuktikan misalnya cari jurnal-jurnal yang ada di PLOS ONE ini ya, di PLOS ORG ini. Ya, kemudian dicek di Simago JR. Ya, rankingnya di mana gitu ya. Oke, kita coba yang lain. Misalnya ini ada ini ya. Open access kan ya. Kita lihat di sini Journal of King Saudi University, Computer and Information Science. Oke, kita lihat dia ada di rankingnya atau Simago Journal ranking ini. Oke, kita lihat dia open access, high index-nya pun beda ya. Tadi 174, ini cuma 33. Dan kalau kita lihat dia ada di Q1 juga. Q1 juga ya, walaupun impact-nya kecil ya. Nah, memang kuartil ini Q4 sampai Q1 ini tidak bisa juga dijadikan hanya sebatas kuartilnya untuk menentukan kualitas suatu jurnal. Ini kan standar pengindeks dari Scopus ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat impact-nya ini tentu kalah jauh dari yang tadi ya. Walaupun misalnya tadi bahasannya hampir-hampir sama. Oke, itu ya bagaimana cara mencari artikel-artikel. Pertama kita bisa menggunakan ini, systematic literature review. Ya, nanti yang dihasilkan adalah ini review artikel semuanya. Ini contohnya nih. Application of IoT for achieving sustainability in agriculture sector. Nanti Ibu Bapak lihat di dalamnya teknologi agriculture apa yang menggunakan IoT. Bisa jadi mungkin bagaimana misalnya penyiraman ya dan sebagainya. Oke, kita coba buka ya. Ini mohon maaf, ini tertutup ya. Kita coba buka mungkin pakai Sihab saja. Kalau bisa ya, beberapa bulan terakhir Sihab ini agak susah coba ini machine learning, ini lebih ke machine learningnya untuk security, big data, IoT base. Ini bisa jadi bukan hanya agriculture, banyak yang dibahas gitu ya. Nah, misalnya untuk smart city ya dan sebagainya. Ini security, nah ini Internet of Things and augmented unmanned untuk smart farming. Tapi ini juga tidak ini ya, tidak open ya. Coba ini nih. The Digitization of Agriculture Industry, Systematic Review on Agriculture 4.0. Nah, ini mirip ini nah. Dekat-dekat ya. IoT kan sebenarnya teknologi 4.0. Coba kita lihat yang tadi kita download. Apakah ada datanya? Nih, memang Sihab ini beberapa bulan terakhir sangat susah. Coba kita pakai yang ST. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini open access, jadi kita bisa baca. Nah, cara mereview ya, mungkin nanti saya bahas tentang teorinya, tetapi yang praktisnya gini. Cara mereview artikel di database seperti ini, ya tadi kita melakukan filtering dulu dalam pencarian. Kalau sudah didapatkan judul-judul yang disodorkan dan menurut kita relevan, ya kita buka. Yang pertama adalah baca judulnya dulu, ya.
Kira-kira ini cocok nggak? Kalau tidak, lewat. Ya. Kalau misalnya cocok, nah, kemudian kita lanjutkan ke abstrak. Maaf ini agak, mungkin harus saya cabut dulu monitor keduanya karena research ya, powernya jadi berkurang. Oke, ya kita lihat abstraknya. Biasanya kaidah dari penulisan abstrak ini dia menggunakan kaidah IMRAD, introduction, method, kemudian result and discussion. Jadi kita bisa pilih nantinya. Ini contohnya ya. Agriculture is considered one of the most important sectors that play a strategic role in ensuring food security. Ini dia introduction nih, general. Tapi kemudian tiba-tiba dia langsung mengemukakan masalah. However, with the increasing world population, agri-food demands are growing. Ini masalah katanya. Jadi strategi untuk pemenuhan kebutuhan maka sistem agriculture yang baik itu dia memastikan bahwa adanya jaminan keamanan ini makanan. Ya, kalau kita berarti sudah hilang ya jaminan keamanan jaminan masalah makanan ini atau pangan ini. Kedelai mahal, minyak hilang, gula juga langka. Ya. Padahal menurut undang-undang seperti dipaparkan Bu Husnul Mar'iyah, ini salah satu dosen UI yang masih berani untuk berbicara ini. Dikatakan bahwa 3 hal dasar saja pemenuhan undang-undang itu tidak ada sekarang. Ya, pemenuhan pangan, kesejahteraan masyarakat dalam hal pangan. Ya, kok bisa terjadi langka kedelai sehingga masyarakat yang tidak bisa beli daging, yang dulunya beli tempe dan tahu sekarang pun susah karena tahu dan tempe naik. Atau misalnya kuli-kuli pasar yang dulunya jajan gorengan, sekarang dengan mahalnya minyak goreng, ya makanan jadi mahal juga. Ya, itu pangan ya. Belum nanti berbicara kalau panen, ya petani melimpah tapi tidak terserap, tapi di satu sisi pembeli juga tidak ada harga turun gitu misalnya. Atau misalnya padi ya, padi juga. Ini sesuatu yang aneh memang. Saya membayangkan kalaulah pengelolaan pertanian itu bisa dilakukan setidaknya seperti di Jepang saja. Jepang itu kan mempunyai lahan yang tidak familiar sebenarnya, tidak layak untuk pertanian, atau bukan tidak layak ya, tanahnya terbatas. Mayoritas kan gunung-gunung dan gunung-gunungnya itu berbatu. Sehingga pertanian itu ya di daerah-daerah penduduk, ya di halaman rumah dan sebagainya. Tetapi kualitasnya sangat bagus dan itu dijual di supermarket. Bayangkan di kita ada tidak ya atau banyak tidak sistem pertanian rumahan ya apa ya namanya kalau istilah sekarang pertanian kota gitu ya, tani kota yang itu dengan mudah bisa masuk ke supermarket. Jangankan yang skalanya rumahan, yang skalanya kebun besar pun banyak yang tidak bisa masuk ke supermarket karena dianggap tidak berkualitas. Padahal biaya produksi tinggi, pupuk tinggi, langka lagi. Ya, air pun harus diusahakan dengan pompa misalnya dan sebagainya. Ini jadi masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini agak sedikit mengkritik. Oh ya tadi ya kata Husnul Mar'iyah 3 hal itu ya pangan, kesejahteraan dalam hal pangan, kesejahteraan dalam hal kesehatan. Ya. Orang sehat, orang sakit sekarang sulit gitu ya. Harus semuanya ikut BPJS padahal tidak semua warga bisa membayar ya premi BPJS tiap bulan. Dan tidak ada jaminan dari pemerintahan baik tingkat kota maupun sampai tingkat pusat bagi yang orang biasa gitu ya. Apalagi yang misalnya anti dengan BPJS karena goror, karena riba dan sebagainya. Berbeda misalnya ketika di Jepang, ya yang mau ya ketika saya rasakan di Jepang yang mau asuransi silakan,
Tapi kalaupun tidak, nanti pemerintah itu bisa mengcover semua berbagai hal yang sekiranya masyarakat itu tidak mampu. Contoh misalnya ada satu teman ya, teman di Tokyo, dia melakukan wisata ski ya di sekitaran kota Tokyo, kemudian mengalami kecelakaan, lalu dia harus membayar biaya rumah sakit itu yang di cover oleh asuransi hanya 30%. Kalau tidak salah dulu harus membayar 108 berapa ya? 180 ribu yen, berarti sekitar 22 juta. Yang di cover oleh asuransi hanya 30%. Sisanya 70% kan mahal tuh. Maka dia ajukan ke pemerintah kota dan ujung-ujungnya hanya perlu bayar 10%. Ada satu dosen elektro, teman saya, adik kelas saya waktu S1, saya ajak ke Jepang untuk kuliah di kampus yang sama. Saya pulang duluan, dia ketika sebulan sebelum sidang disertasi mengalami kejadian yang itu sangat sangat membutuhkan biaya besar kalau di Jepang. Karena perlu dirawat berbulan-bulan, tapi akhirnya minta cabut paksa gitu ya, pulang ke Indonesia, tapi ya tidak terkontrol, akhirnya juga meningkat meningkat ininya derajat penyakitnya, dan Oktober yang lalu qadarullah sudah tidak kuat ya, beliau meninggal. Nah, waktu di Jepang jadi kejadiannya sebulan sebelum disertasi, jadi saking mungkin overload mengerjakan penulisan gitu ya, tidak terkontrol makanan atau memang gaya hidup sebelumnya yang juga tidak terkontrol, akhirnya didiagnosa harus angkat empedu ya. Kalau di kita kan angkat empedu sederhana gitu ya, banyak yang setelah diangkat empedu tidak ada masalah berat, jadi menjalani kehidupan biasa saja gitu, asal bisa mengontrol asupan, kalau tidak salah ini ya lemak ya, asupan lemak. Nah, beliau ini ternyata empedunya saja yang diangkat itu ada 30.000 butir, jadi dalam bentuk lumpur katanya. Sehingga saking kecil-kecilnya batu empedu ini, dia menyesaki saluran pankreas. Jadi saluran pankreas ya, kan itu empedu itu kan terhubung antara pankreas dengan dengan hati ya. Empedunya diangkat, ternyata infeksinya sudah menyerang ke pankreas, saluran pankreas tersebut. Diagnosanya belum tegak waktu itu. Dia sensei, pembimbing saya bilang ke saya, ini confidential karena di Jepang itu privacy itu sangat dijunjung tinggi. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa diagnosanya. Ya saya baru menerka bahwa hanya empedu biasa. Tapi begitu pulang ke Indonesia ya karena cabut paksa tadi, harusnya sekian bulan gitu ya, dia 1 bulan selesai, merasa sehat, ikut ujian, setelah ujian pulang. Nah di Indonesia kemudian melanjutkan pengobatan. Mau periksa saja ke RSAS, nunggu 2 pekan untuk dijadwalkan. Begitu jadwal tiba, alatnya rusak. Begitu terus berulang-ulang, sehingga penyakit yang tadinya bisa ditangani dengan cepat itu ya melebar kemana-mana. Akhirnya diagnosa akhirnya, Anda menderita kanker saluran pankreas dan harus diganti yang salurannya itu oleh imitasi. Tetapi keberhasilannya 50-50. Jadi kalau gagal ini darah bocor kemana-mana, jadi maksudnya sudah dioperasi, lalu aktivitasnya terlalu berat, si saluran itu bisa coplok dari hatinya, bisa melebar kemana-mana, ya sama aja. Ya sudah, akhirnya memilih saya tidak akan berobat katanya. Tidak akan berobat, ya bertahan, tapi struggle sekali, hampir 2 tahun, 3 tahun ya, bertahan berjuang dengan ya kadang-kadang kecapean langsung drop 2 minggu, kecapean ngajar cuma sehari, dropnya 2 minggu gitu. Ya qadarullah akhirnya meninggal dalam keadaan sedang mengikuti pelatihan asesor di hotel ya, dan orang lain tidak banyak yang tahu menggigil itu ternyata pendarahan tadi di pankreas tadi. Nah melihat di sini kan miris gitu ya, jadi
apa yang diatur di undang-undang itu tidak dilaksanakan ya. Banyak yang akhirnya kan tidak pernah merasakan rumah sakit ya karena tidak mampu. Jangankan bayar BPJS untuk makan sehari-hari pun tidak ada gitu. Bandingkan kalau tadi di Jepang ya, ada teman tadi yang dosen elektro itu yang dia selama sebulan dirawat di sana, diangkat empedunya, menghabiskan sampai kalau tidak salah 350 juta harus dibayar. Padahal beasiswa sudah tahun ketiga, tinggal sisa 1 bulan, dan sebulannya beasiswa hanya 18 jutaan, sehingga tidak mungkin bayar gitu ya. Asuransi pun hanya membayar 30%. Akhirnya apa? Atas kebijakan pemerintah, ya tentu dengan bantuan kampus, hanya cukup bayar 15 juta dari 350 juta yang ada. Itulah jaminan kesehatan di negara sekuler itu ya. Maaf, bukan sekuler, negara kafir. Mohon maaf, di negara yang bukan mayoritas Islam gitu ya. Dalam pengertian dalam Islam ini kewajiban yang harus dijelaskan gitu ya, dipenuhi ya. Tapi itulah, kadang lebih nyaman hidup di negara yang secara undang-undang jelas gitu ya. Tapi memang tetap ujung-ujungnya ya kembali bahwa Indonesia tanah airku. Pulang itu ya satu keniscayaan ya. Karena seindah-indahnya istilahnya lah hujan uang di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri gitu ya. Tapi enggak juga, kalau batu terus ya kapan makannya. Itu masalah kesehatan, masalah pendidikan. Ya, pendidikan ini kacaunya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu belum merasakan, baru diterapkan sekarang ya kurikulum Merdeka SMA ya. Kurtila saja belum selesai kan? Double degree double kompetensi saja belum selesai sampai sekarang masalah-masalahnya. Nanti akan ada kurikulum Merdeka. Yang sekarang merasakan di kampus dulu, merdekanya ya merdeka bagi mahasiswa, tapi tidak merdeka bagi dosen. Bayangkan Bapak Ibu, seorang mahasiswa yang dia melakukan magang hanya 4 bulan di tempat-tempat yang menurut saya kualitasnya pun tidak dipertanyakan, itu dapat mengkonversi nilai magangnya itu untuk 20 SKS perkuliahan. Ya, misalnya ada mahasiswa yang kemarin magang di perusahaan subkon dari Microsoft bidang pelatihan pendidikan. Jadi Microsoft punya bagian pelatihannya. Kemudian di subkon lah gitu ya ke satu perusahaan CP lah ya, bukan perusahaan CP lah. Nah, magangnya itu di CP itu. Dia mengembangkan website, sederhana sekali. Kata saya, tugas yang saya berikan di mata kuliah pemrograman web yang ada di kampus ini lebih berat dari tugas Anda. Magang 4 bulan, tapi nilai yang Anda peroleh di magang tersebut bisa membayar semua perkuliahan yang IPOT-nya mungkin berat. Oke lah, akhirnya kita tidak peduli Anda mau menjadi sarjana teknik Indonesia, teknik sastra atau apa, sarjana sastra teknik maksudnya, karena kemampuannya tidak ada, tapi nilainya ada. Bahkan ada yang ngajarnya di SD, yang ngajar matematika dan sebagainya. Ini miris sekali, padahal kalau kurikulum di negara maju ini bertahun-tahun pun tidak pernah ganti. Ya, hanya penyempurnaan di bagian-bagian teknis. Sangat jauh sekali, dan saya memprediksi, dan bukan saya, maksudnya beberapa senior memprediksi bahwa akan ada lost generation ya di Indonesia ini, bukan hanya dalam hal kemampuan matematis, kemampuan sains, tapi juga kemampuan dalam bidang-bidang aplikasi. Makanya wajar nanti akan muncul semakin marak brain without brain. Jadi lembaga-lembaga riset itu akan lumpuh satu persatu, dan kita akhirnya tergantung ke teknologi barat lagi. Ya, apa yang sudah ditunjukkan oleh LAPAN, oleh BPPT dengan teknologi-teknologi drone dan sebagainya mungkin akan lumpuh lagi. Karena apa? Raw inputnya pun akan sangat berkurang. Ya, bukan hanya di UPI ya, di ITB saja yang itu sangat ketat, berat gitu ya. Itu pun sama, harus tunduk dengan kebijakan yang tidak tidak relevan. Balik ke sini ya. Ini kok jadi melebar kemana-mana, mohon maaf. Ya, oke. Jadi review di sini ya. However, with the increasing world population, agri-food demands are growing. Ya, posing the need of switch
from traditional agriculture methods to smart agriculture practice. Ya, also known as agriculture 4.0 atau ini lebih ke IoT lah ya. Nah, ini dia punya introduction secara general, kemudian dia kemukakan masalah bahwa untuk mendukung food security harus bisa merubah ke teknologi pertanian konvensional menjadi teknologi pertanian yang modern ya, yang menerapkan smart agriculture. Nah, kemudian dilanjutkan, to fully benefit from the potential of agriculture 4.0, it is significant to understand and address the problems and challenges associated with it ya, dengan hal itu. Nah, ini introduction, kemudian dia kemukakan masalahnya ini kan ya, untuk mengetahui, memahami lebih lanjut dan lebih maksimal katanya, maka harus melakukan review ya, bagaimana tantangan masalah yang terkait dengan IoT dalam bidang agriculture. Maka dia jelaskan aims-nya, tujuannya. The study therefore aims to contribute to the development of agriculture by investigating the emerging trends of digital technology in the agricultural industry. Ya, ini aims-nya, lalu dia kemukakan metodenya. For this purpose, a systematic literature review based on protocol or of preferred reporting items for systematic review and meta-analysis is conducted to analyze the scientific literature related to crop farming published in the last decade. Ya, jadi ini ini metodenya. Lalu setelah melakukan ini katanya, after applying the protocol, maka diperoleh 148 paper ya, yang mencakup berbagai hal terkait yang tadi dikemukakan. Misalnya ya, digital technology adoption in agriculture, kemudian service type, teknologi readiness, farm type, dan sebagainya. Kemudian dikemukakan resultnya. The result have shown that digital technology such as autonomous robotic system, Internet of Things, machine learning are significantly explored and open air farms are frequently considered in research studies. Contrary katanya. Jadi 69% teknologi tersebut digunakan di pertanian yang open dan 31% dalam indoor ya, atau dalam bentuk greenhouse. Ya. Moreover, it is observed that most use case are still in the prototypical fase ya. Jadi masih dalam tahap prototype ya, jadi model. Finally, potential roadblocks to the digitization of the agriculture sector were identified and classified at technical and socio-economic levels. Nah, kemudian dikemukakan impact-nya, implikasinya. This comprehensive review result in providing useful information on the current status of digital technology in agriculture along with prospective future opportunities. Jadi kalau kita lihat di sini, ini mungkin relevan lah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat apa sih teknologi IoT ya yang digunakan di agriculture tersebut. Itu sekilas tentang mencari paper ya. Coba kita lihat tadi yang mana, yang ini, yang Shihab ini ada nggak? Keluar nggak? Oh ada ternyata ya. Jadi ada ini. Jadi pakai ST lah kalau mau nyari. Maaf, SE juga ada ya. Ya pakai SE ini nanti ada ininya, ada papernya. Karena ada beberapa yang memang tidak terindeks, tidak terdaftar. Baik, mungkin tadinya ingin menjelaskan tentang bagaimana melakukan literatur review secara teoritis dan praktisnya, tapi karena waktunya juga sudah 5:30, mungkin kita batasi saja sampai di sini ya. Terkait tadi kita sudah bisa mengaktifkan proses research base-nya. Jadi saya akan posting tugas ya Bapak Ibu di spot. Jadi mohon dilakukan ya untuk mencari paper-paper yang relevan dengan topik yang akan Bapak Ibu angkat.
Maaf, kalau kelompoknya sudah ada belum? Sesuai dengan permintaan kemarin kan proyeknya per kelompok. Sudah ini belum? Sudah menentukan kelompok sendiri belum? Atau nanti di ini aja ditentukan saja ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu tentukan sendiri sekarang. Nanti setelah terbentuk kelompok maka silakan untuk melakukan review sesuai dengan topik bidang kelompoknya. Tapi reviewnya review mandiri ya Bu ya, Bapak Bu ya. Jadi gini, misalnya Pak siapa ini, Pak Asep Indra dan Pak Bayu berkelompok ya, membentuk satu mengajukan satu topik tentang misalnya aquaponik, sistem aquaponik menggunakan IoT. Aquaponik itu apa sih sebenarnya? Ya, tentu kan ketika kita mengajukan topik itu harusnya memang didasari oleh review dulu, ya, oleh review dulu. Teknologi apa kira-kira yang sekarang ini dibutuhkan, yang sedang tren gitu ya, bukan mengikuti trennya, tetapi yang memang bisa menjadikan satu solusi permasalahan, terutama di lingkungan kita yang sekarang ini. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu lakukan pencarian artikel tadi ya tentang aquaponik dikumpulkan. Nah, nanti benang merahnya apa? Teknologi apa yang kira-kira mau dikembangkannya? Misalnya apa? Pengontrolan kan aquaponik itu kan dia menumbuhkan tanaman. Jadi si tanamannya ada di satu bed gitu ya. Akar-akarnya menjuntai ke bawah, nanti disemprot oleh misting, oleh pengabutan dari bawah. Jadi nutrisinya itu dikabutkan. Dan menurut penelitian memang dengan sistem aquaponik ini kualitasnya lebih baik dibanding hidroponik. Pertumbuhannya lebih cepat, lebih sehat, tapi memang biayanya lebih mahal. Karena apa? Karena dia sistemnya semprot kan. Jadi biaya listriknya, biaya infrastrukturnya, ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tentukan kelompok, tentukan topik, dan silakan mulai melakukan pengerjaan tugas mandirinya untuk mencari artikel-artikel yang relevan dengan topik yang diajukan. Ya. Saya akan posting tugasnya di sini ya. 1 minggu pertama ini Bapak Ibu kumpulkan 5 buah artikel terkait proyek yang akan dikerjakan ya. Nah, ini belum RPS-nya belum ada satu lagi ya. Oke lah, mungkin kita sesuai dengan yang tadi disampaikan saja. Ya, saya tambah dulu topik hari ini. Itu tentang IoT. Ya, itu bahasanya. Ini rujukannya belum saya list ya karena masih RPS-nya masih pengembangan karena berbeda dari materi S1 ya. Ini dalam bentuk tim based project ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nanti berkelompok untuk mengerjakan proyek IoT tersebut. Oke, saya simpan dulu.
Ya, tadi tugasnya adalah melakukan review lima buah artikel dari jurnal ya, artikel jurnal tahun terbaru. Ya, lebih dari 2019, artinya lebih ini ya, atau maksimal tahun 2019 ya. Jadi nanti Bapak Ibu membuat ininya dalam format seperti ini, review artikelnya, ya, template review. Jadi bisa menggunakan seperti ini nih. Terus mana ya? Salah ini, salah. Dia dalam bentuk tabel ya. Ini mungkin ya. Seperti ini. Jadi dia, aduh, mungkin bisa nanti saya coba posting lah ya. Tambahannya nanti saya posting di sini template-nya, mungkin dalam bentuk docs saja, sehingga tinggal dipakai. Nah, tapi untuk mempermudah Bapak Ibu silahkan bisa menggunakan software Mendeley atau Zotero atau yang lainnya. Ya, kalau perlu misalnya materi tentang penggunaan Mendeley, mungkin pekan depan sekalian kita bahas tentang penggunaan Mendeley dan juga bagaimana melakukan literatur review menggunakan software-software tersebut. Ya, jadi untuk sementara tugasnya itu, jadi Bapak Ibu kumpulkan dulu artikelnya, nanti tuangkan dalam bentuk template yang nanti akan saya posting berikutnya ya, karena harus dicari dulu dan ini yang cocok harus dicek lagi ya. Ya, itu mungkin ada pertanyaan terkait materi ataupun terkait tugas, silakan. Ya, cukup 5 artikel lah. Satu artikel 1 hari bisa dibaca. Tadi bacanya tidak usah full semuanya. Baca abstrak, kemudian loncat ya. Tadi saya belum menjelaskan bagaimana membaca loncat ke kesimpulan dulu. Ya, dari title, abstrak, loncat ke kesimpulan. Ya, kemudian nanti kalau butuh metodenya baru kemudian kembali atau balik lagi ke metode gitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun terkait tugasnya. Kira-kira berat enggak ini? Tugas membaca artikel? Ini sudah harus dilakukan Bapak Ibu. Ini sudah harus habit yang dilakukan ya. Mohon maaf. S1 di Jepang untuk mencapai sarjana dia harus melakukan review artikel setidaknya 15 artikel per pekan. Ya. Yang S2 itu lebih ini lagi kencang lagi tugasnya dengan textbook biasanya. Jadi bahkan yang doktoral biasanya selama 6 bulan pertama itu tidak ada kegiatan apapun selain tadi baca artikel, baca textbook idealnya. Tapi saya juga istilahnya kasih seret lah. Tapi idealnya seperti itu. Hampir semua sensei di sana mewajibkan seperti itu. Ya, kalau saya tidak usah banyak-banyak, 5 aja lah. 5, nanti selama sebulan ke depan berarti kan ada 20 artikel. Yang nanti itu bisa jadi bekal Bapak Ibu menulis artikel akhir yang dari pengganti UAS ya. Pengganti UTS ya. Karena UAS-nya dalam bentuk project kan. Ya, UTS-nya adalah artikel, UAS-nya dalam bentuk project. Kalau ada problem bagaimana cara mereview, bagaimana cara menulis, nanti di ini jadi kemukakan, nanti kita akan bahas ya. Toh kalau materi tentang IoT mah sebenarnya gampang lah. Tinggal praktiknya bagaimana. Maksudnya bagaimana mengimplementasikannya dan bagaimana mengemukakan problem yang diselesaikan dengan IoT itu dalam satu artikel, satu penjelasan. Itu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Bapak mau tanya Pak.
Ya, mangga. Untuk apa namanya, kan tadi artikel dan UAS itu kan UAS project ya Pak. Ya. Nah itu harus berhubungan atau bisa beda gitu. Yang penting dikerjain dulu aja gitu loh maksudnya untuk artikel. Gitu. Tadi ya akan sangat ideal jika proyek yang akan dikerjakan itu berbasis dari hasil literatur review. Walaupun proyek yang akan dikerjakan sangat sederhana. Misalnya gini, Bapak Ibu tadi tertarik dengan agriculture ya, IoT dalam agriculture. Yang paling sederhana misalnya mengatur sistem drip ya. Misalnya ada pot bunga disiram pakai sistem tetes. Nanti kan ada pengukuran kelembaban tanahnya, pengukuran humidity sekitar gitu ya. Kalau misalnya lembab, tanah kering, maka tetes ngalir. Itu kan sederhana sebenarnya. Tapi hubungkan itu maksudnya ketika punya ide itu coba cari referensi tentang IoT dalam agriculture. Ya, nanti paparkan tentang literatur review tersebut, ya, studi kasus yang Bapak Ibu kembangkan walaupun sesederhana apapun gitu. Sehingga nanti nyambung ya antara skill atau antara pengalaman membuat artikel dengan pengalaman mengembangkan proyek. Itu Bu ya. Jadi idealnya terhubung lah. Sesederhana apapun. Makanya cari yang menurut kita ada di lingkungan kita masalahnya. Tadi misalnya yang paling gampang sistem tetes itu ya. Penyiraman pot gitu ya. Itu kan sederhana. Atau bikin sistem hidroponik yang kecil aja, tidak usah gede-gede, misalnya pakai pipa 2 inci ukuran 1 meter ya, hanya ada beberapa pot, tapi di situ menggunakan sistem IoT. Nah, nanti hubungkan dengan agriculture tadi. Gitu. Ya saya kasih bocoran lah ya. Yang paling menarik saat ini yang bisa dikembangkan dan sederhana adalah tadi sistem agriculture. Ya, hidroponik, kemudian sistem tetes atau sistem pengabutan misting, atau misalnya Bapak Ibu mau bikin chamber gitu ya untuk disinfektan, walaupun zaman sekarang tidak boleh katanya. Tapi setidaknya teknologinya bisa. Gitu Bu ya. Jadi dihubungkan. Jadi makanya dalam beberapa pekan ini coba cari artikel-artikel yang relevan dengan ide yang akan dikembangkan melalui IoT tersebut. Ya. Baik Pak, jelas Pak. Yang penting terhubung dan berkaitan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, betul. Ya. Mau tanya? Enggak, ada lagi? Silahkan. Ya, mangga. Jadi salah satu literatur review yang akan kita buat itu akan dijadikan best project di akhir semester ini Pak, gitu Pak ya? Ya setidaknya gini, mungkin kalau yang di artikel-artikel itu ya lebih advance lah ya. Mungkin ada yang pakai sistem image processing gitu ya, atau pakai machine learning dan sebagainya. Nah, tapi dari situ kita mengambil ide kecilnya. Ya contoh yang saya paparkan dulu tentang anggur. Teknologi penelitian anggur itu banyak sekali. Ya ada menggunakan computer vision untuk mendeteksi penyakit dan sebagainya. Tapi kita ambil bagian kecilnya, misalnya penyiraman anggur sistem drip gitu. Yang sederhananya. Ya karena kalau proyeknya besar juga tidak akan selesai dalam waktu 4 bulan. Ya, seperti itu. Begitu ya, Pak. Bisa dihubungkan lah ya, dihubungkan walaupun sederhana ininya, proyeknya. Silakan, ada lagi? Cukup ya, Bapak Ibu? Insya Allah. Baik, kalau cukup kita akhiri saja. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu pekan depan, dan mohon maaf ini belum bisa offline ya. Selain saya masih khawatir ini karena belum melewati masa standar. Juga di kampus juga sekarang di lockdown karena beberapa dosen dan tendik dan mahasiswa juga banyak yang terpapar. Ya, jadi kampusnya dikunci ya. Mungkin di lain kesempatan lah insya Allah. Baik, terima kasih, itu saja kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak.